Barisan Masyarakat Adat atau Barmas Sulawesi Utara bersama puluhan warga Kelurahan Tungkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado melaksanakan aksi demo pada Rabu 8 Juni. Kasus mafia tanah telah marak terjadi. Akibatnya, banyak pihak yang berhak atas suatu bidang tanah mengalami kerugian baik material maupun imaterial. Lantas, bagaimana jika masyarakat adat menjadi korban atas kejahatan tersistem ini? Saya Athena Huberta dari Universitas Gadjah Mada yang merupakan salah satu peserta dari Lomba Esai Agrarian Nasional ke-8 yang diselenggarakan oleh STPN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan ide dan gagasan saya menanggapi fenomena sengketa tanah akibat mafia tanah yang melibatkan masyarakat hukum adat. Adapun gagasan tersebut telah disajikan melalui tulisan berjudul Alternatif Pendekatan Hak pada Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagai Bentuk Perlindungan Hak Tenurial. Para juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan ide dan gagasan saya berikut ini. Di Indonesia, masyarakat hukum adat diakui secara bersyarat, yaitu sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pada pasal 18B ayat 2, serta pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti dalam UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Maka, ketika terjadi sengketa tanah akibat tindakan mafia tanah, akan menyebabkan masyarakat hukum adat terbebani pembuktian berlipat ganda. Hal ini terjadi disebabkan oleh pengakuan terhadap hukum adat yang condong pada subject-oriented model. Model ini dilakukan dengan cara pengakuan subjek terlebih dahulu, baru kemudian dapat dilakukan pengakuan hak. Kemudian, apa akibat dari model ini? Masyarakat hukum adat harus terlebih dahulu membuktikan kapasitasnya sebagai subjek hukum, kemudian baru dapat memperjuangkan hak tradisionalnya. Sedangkan pengakuan MHA sendiri merupakan proses dengan prosedur panjang dan sifatnya politis. Hak tradisional dari masyarakat hukum adat yang dimaksud juga meliputi hak tenurial yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara khusus. Hak tenurial pada sumber daya alam dimaksudkan sebagai hubungan sosial, serta keberadaan lembaga pengatur akses dan tata guna lahan juga sumber daya. Larson pada tahun 2013 menyimpulkan bahwa tenurial lahan hutan adalah mengenai siapa yang memiliki, memanfaatkan, mengelola, serta memutuskan terkait sumber daya hutan termasuk lahan. Dalam hal ini, tenurial dimaknai sebagai kandungan dari hak itu sendiri. Sedangkan hak dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karenanya, berpotensi terjadi konflik tenurial. Ketika terjadi sengketa tanah antara masyarakat hukum adat dengan pelaku kejahatan tersistem atau mafia tanah, maka mafia tanah memiliki kedudukan lebih pasti di mata hukum negara karena dokumen yang dimilikinya bersifat formil dan tertulis. Sedangkan masyarakat hukum adat di dalam persekutuannya berlaku hukum yang hidup di masyarakat, bukan hukum negara. Sehingga terdapat pula masyarakat yang bukti kepemilikan tanahnya tidak bersifat formil ataupun tertulis. Berangkat dari permasalahan tersebut, tulisan ini berupaya untuk menganalisis alternatif pembaruan strategi melalui pendekatan hak, yaitu dengan melakukan konsep sertifikat hak atas tanah melalui SK untuk tanah yang bersifat komunal. Dalam menyusun tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum doktriner dengan melakukan studi dokumen. Penelitian hukum doktrinal atau doktrinal juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang proses pengembangannya didasarkan pada doktrin oleh konseptornya. Dalam penelitian hukum doktrinal ini, penulis akan menggunakan bahan-bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi, juga menggunakan bahan-bahan sekunder, yaitu karya-karya akademis. Bahan primer yang dimaksud adalah putusan pengadilan nomor 18-G-2015-PTUN-BCM dan putusan nomor 248K-PTUN-2016, serta karya-karya akademis seperti tulisan utama yang berjudul Dari Pengakuan Masyarakat Adat Menuju Pemenuhan Hak Tenurial Masih Menunggu Godot. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 35 tahun 2012 dinilai terjebak dalam paradigma formalistik karena memperkuat limitasi pengakuan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah sebagaimana dalam ketentuan pasal 67 UU Kehutanan. Paradigma formalistik ini berimplikasi pada perbedaan antara apa yang tertulis dengan apa yang terjadi sesungguhnya, karena hukum adat yang bersifat dinamis berinteraksi dengan hukum negara secara formil, sehingga berpotensi untuk terdistorsi. Pengakuan hukum adat yang bersifat formalistik diterapkan pada pengakuan yang berbasis subjek, juga pengakuan yang berbasis hak. Namun, kedua jenis pengakuan ini bukan merupakan pengakuan yang bersifat mutatis mutandis atau serta-merta, sehingga tidak menjamin subjek serta hak tradisional secara sekaligus. Melainkan dua jenis pengakuan ini harus diajukan melalui dua prosedur hukum yang berbeda. Sementara untuk suatu masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan melalui produk hukum sendiri bukan merupakan proses yang mudah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu ditelaah sebab-sebab yang menjadi penghambat implementasi pengakuan hak berorientasi subjek, yaitu ada jebakan keseragaman, biaya tinggi, waktu yang lama, dan hasil yang tidak pasti, serta dilema dan kompromi pemerintah.
terkait dengan keberagaman masyarakat hukum adat di lapangan menjadi hambatan sulitnya dilakukan pengakuan formil pada setiap satuan unit komunitas adat yang memenuhi syarat masyarakat hukum adat. Sementara, melakukan penyeragaman tunggal bukan merupakan opsi yang lebih baik. Hal ini sebagaimana keseragaman yang ada di Minangkabau dan di Bali. Keberagaman berpengaruh pada instrumen pengakuan hukum terkait jaminan hak tenurial masyarakat hukum adat. Sedangkan hak tenurial sendiri bersifat dinamis dan beradaptasi secara historis bersama perubahan ekonomi dan teknologi, sebagaimana hukum adat yang bersifat dinamis dan merupakan ilmu pengetahuan yang empiris. Salah satu kasus yang akan dijelaskan di sini adalah yang terjadi di Balakiu. Balakiu merupakan salah satu dari ratusan komunitas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun 2012, konflik muncul ke permukaan karena kedatangan Balai Pemantapan Kawasan Hutan untuk mengukur hutan lindung Meratus. Klaim yang diajukan oleh Balakiu dapat diterima oleh BPKH dengan syarat adanya perda pengakuan. Areal yang akan diukur dinyatakan oleh BPKH sebagai hutan lindung atau hutan negara. Untuk memperjuangkan wilayah adatnya, Balakiu hendak mengambil peluang melalui UU Desa yang menghendaki adanya desa adat. Namun untuk dapat memperoleh status desa adat, perlu mengantongi perda pengakuan. Upaya memperoleh perda pengakuan pun terhambat karena alasan administratif, yaitu tidak ada struktur terdaftar pada basis data Pemda, dan desa baru tidak mungkin dibentuk karena Kabupaten HST telah berada dalam batas maksimal jumlah desa. Kemudian pada studi kasus keputusan, sebagaimana terdapat pada layar, para penggugat yang mengklaim sebagai masyarakat hukum adat dianggap tidak memiliki legal standing karena tidak dapat membuktikan dirinya sebagai masyarakat hukum adat melalui produk hukum daerah yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adatnya. Pada studi kasus empiris yang dilakukan oleh Utama, ia mencapai kesimpulan bahwa upaya pemenuhan hak mengalami kesulitan karena 3 hal, yaitu pertama, kompleksitas dan ragam tipologi komunitas adat serta penguasaan tanah di daerah. Kedua, perlu biaya tinggi, waktu lama, dan negosiasi politik tidak pasti. Dan yang ketiga, faktor dinamika dan posisi politik daerah. Sedangkan pada studi kasus keputusan, penggugat yang dinilai melakukan klaim sepihak sebagai masyarakat hukum adat sehingga memiliki kesulitan untuk memperjuangkan haknya. Semestinya penilaian mengenai klaim sepihak tidak sekonyong-konyong dilihat melalui pendekatan formil, melainkan harus digali kebenaran materialnya. Dalam arti, hakim yang berkewajiban menggali hukum seharusnya melakukan penemuan hukum adat tanpa meninggalkan pendekatan empiris. Karena sejatinya pengakuan menjadi hal yang dibutuhkan oleh masyarakat karena turut membentuk identitas seseorang, yaitu bagaimana mereka memahami karakter mendasar diri sendiri. Pada kedua putusan, masyarakat hukum adat belum dapat menyentuh pokok perkara dan harus terhenti pada eksepsi, sehingga konflik tenurial yang sebenarnya tidak mendapat penyelesaian yang tepat. Hal ini yang kemudian oleh Utama pada tahun 2020 disebut sebagai kehabisan bahan bakar sebelum sempat memperjuangkan hak tenurialnya. Alternatif pembaharuan strategi pengakuan hak yang ingin penulis sampaikan adalah pengakuan terregister pada hak tenurial masyarakat hukum adat dalam bentuk surat keputusan yang terlepas dari perda pengakuan. Peraturan yang berlaku saat ini adalah pengakuan hutan adat sebagai hak tenurial yang dikelola oleh komunitas masyarakat hukum adat melalui produk hukum SK Bupati atau SK Menteri LHK. Kemudian mengapa alternatif ini diajukan? Terdapat 2 poin alasan mengapa alternatif ini layak untuk diajukan. Yang pertama adalah tanah tidak dapat didaftarkan sebagai hak milik komunal. Subjek yang dapat mendaftarkan tanahnya berdasarkan UUPA adalah individu dan badan hukum. Sehingga masyarakat hukum adat sebagai suatu kelompok tidak dapat mendaftarkan tanahnya kecuali dilakukan secara perwakilan. Namun, perwakilan ini tidak dapat dilakukan pula karena batasan kepemilikan individu adalah maksimal 2 hektar. Poin kedua adalah melalui ketentuan pasal 12 ayat 1B Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, terdapat ruang bagi masyarakat hukum adat untuk dapat meregister tanahnya, yaitu melalui kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama sebagai subjek yang diakui pada peraturan ini. Kelompok ini dimaknai sebagai gabungan dari orang perorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu, serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah. Sehingga mereka yang belum memiliki perda pengakuan karena faktor kompleksitas, politis, dan akses tetap dapat dijamin hak tenurialnya melalui pengakuan jenis ini. Perbedaan mendasar antara pengakuan hak yang telah ada, seperti di hutan adat tadi, dengan alternatif ini adalah terletak pada subjek hak yang telah atau belum memiliki perda pengakuan. Bagi masyarakat hukum adat yang sulit mengakses perda pengakuan, tetap dapat memperoleh jaminan hak tenurial melalui surat keputusan. Pun penerbitan tanda hak kepemilikan atau penguasaan tanah ulayat secara komunal, masyarakat hukum adat tetap mungkin memilikinya dalam bentuk SK dan bukan sertifikat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kekurangan dan kelebihannya mohon dimaklumkan. Adapun kritik dan saran yang saya terima akan menjadi bahan perbaikan. Sekian dan terima kasih.